Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku kepahaman. Anak-anakku yang saya cintai, dalam video kali ini kita mempelajari materi tentang mari hidup sederhana dan ikhlas dengan submateri mari hidup sederhana. Adapun tujuan pembelajaran pertama, siswa memahami makna hidup sederhana. Siswa dapat mencontohkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Rumah tersebut terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat dengan baik, serta lingkungan dan halaman tampak bersih. Menurut kalian, apakah tergolong rumah sederhana atau tidak? Nah, biar kalian paham apa itu hidup sederhana, mari simak penjelasan berikut ini. Kata sederhana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana adalah bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Kata sederhana merupakan kata sifat. Oleh karena itu, kita dapat menunjukkannya dalam sehari-hari. Kemudian apa sih pengertian sederhana dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan pengertian sederhana yaitu hidup di antara berlebihan dan kikir. Ciri-ciri hidup sederhana adalah mereka yang hidup tidak berlebihan atau tidak boros. Kemudian ingat ya, berlebihan artinya tidak wajar atau aneh. Kikir artinya terlampau hemat atau pelit. Misalnya, membeli barang yang sangat banyak, namun barang tersebut tidak dipakai orang tersebut. Sedangkan hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya, tetapi kita harus bisa menjadi orang yang kaya agar dapat berbagi kepada orang lain, terutama kepada fakir miskin. Meskipun contoh hidup sederhana adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi Muhammad seorang Rasul yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun beliau menghidupi dirinya, menghindari hidup mewah dan boros.
Bahkan menurut riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di tikar. Kalau bangun, pipi beliau terlihat bekas tikar tersebut. Walaupun begitu, beliau hidup sederhana, tetapi beliau sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, selanjutnya, apakah kita mampu hidup sederhana? Jika berusaha, pasti kita bisa hidup sederhana. Kemudian lawan dari hidup sederhana adalah boros. Pengertian boros menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, boros adalah berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya. Orang yang boros adalah saudara setan. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 27, apa sih boros itu? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah kawan-kawan setan, dan setan sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa boros adalah setan, saudara setan. Itu artinya orang yang boros adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar artinya tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau kalian boros, berarti kalian ini termasuk digolongkan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, semua orang bisa hidup sederhana, tergantung kemauannya, yaitu kita harus ikhlas untuk menjalankan hidup sederhana ini. Karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita harus membiasakan hidup sederhana. Contoh, 1. Makan dan minum dengan sederhana. Jangan mentang-mentang kalian punya uang banyak, seenaknya membeli makan-makanan. Tetapi jika kalian makanlah yang sederhana. Yang penting makanannya itu halal dan baik. Juga jangan terlalu banyak yang akhirnya dibuang. Kemudian contoh hidup sederhana yaitu menggunakan uang jajan secukupnya. Jika masih sisa uang jajan kalian, sebaiknya kalian tabung. Kemudian contoh hidup sederhana yaitu ketika membeli pakaian tidak selalu mengikuti model. Jadi kalian membeli pakaian biasa-biasa saja, yang penting rapi, menutup aurat, dan sopan santun. Anak-anakku yang saya cintai, untuk itu mari kita hidup sederhana. Kita mulai dari sekarang. Jika tidak sekarang, maka hidup boros akan berlangsung sampai hari tua. Ingat-ingat, pohon yang rantingnya masih kecil bisa dirubah. Tetapi pohon yang rantingnya sudah besar tidak akan bisa dirubah karena sudah keras. Begitu juga hidup kalian. Kalau sudah tua, kemungkinan merubah apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan
sangatlah sulit. Oleh karena itu, mulai kecil ini kalian harus hidup sederhana, mulai dari makanan, pakaian, dan uang jajan. Anak-anakku yang saya cintai, jika hidup sederhana, maka kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Satu, karena kita sederhana berarti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjalankan perintah Allah, maka kita akan disenangi Allah dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kemudian orang yang sederhana berarti orang yang mampu melawan godaan setan, yang mana setan mendorong hidup boros. Artinya kalau kita sederhana berarti kita termasuk orang yang sabar dalam menghadapi godaan setan. Terus kemudian keuntungan sederhana yaitu bersikap rendah hati dan disenangi orang. Itu keuntungan dari kita bersikap sederhana. Anak-anakku yang saya cintai, kemudian untuk orang yang sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Karena dia tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 5, keuntungan sederhana, mereka tidak akan pernah mengambil harta orang lain karena dia merasa cukup dengan harta yang dia miliki. Selanjutnya, anak-anak setelah menyimak video pembelajaran tadi, ayo jawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Pertama, jelaskan pengertian hidup sederhana menurut Al-Quran. 2, tulislah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hidup sederhana. Pertanyaan ketiga, sebutkan 4 keuntungan hidup sederhana. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, menurut kamu bagaimana cara agar hidup sederhana? Jelaskan. Anak-anakku yang saya cintai, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran tadi bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.